nikmatnya, dan di antara nikmat terbesar adalah Allah menganugerahkan Nabi eh, kepada mereka, lalu mereka tidak mensyukurinya. Ini sama dengan eh, pemilik kebun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebun yang eh, begitu baik, hasil yang begitu bagus, tetapi mereka tidak mensyukurinya. Eh, dan mereka menganggap bahwa yang mereka hasilkan atau kebun yang mereka nikmati itu adalah hasil, semata-mata hasil daripada usaha mereka, sehingga mereka mau dan bisa berbuat apa saja, sehingga mereka yakin akan panen. La yasrimunnaha musbihin. Mereka pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Musbihin, ketika kita sobah. Habis itu, wala yastasnun. Tapi mereka tidak istisna. Mereka tidak mengucapkan insya Allah. Ya, mereka tidak menyisihkan sedikit pun keraguan, mengatakan pasti, ya, pasti. Tidak menyisihkan ucapan insya Allah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala pasti akan panen, gitu. Fatafa 'alaiha tha'ifun min rabbika wa hum naimun. Lalu ternyata kebun itu ditimpa bencana. Fatafa 'alaiha tha'ifun min rabbika wa hum naimun. Kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ketika mereka sedang tidur. Nah, sudah kita pelajari kemarin, tawaf itu ya keliling semua habis, ya dihabisi semua, operasi satu malam dengan hutan terbakar dan macam-macam. Pokoknya musibah tidak disebutkan di sini, dengan maksud bahwa kalau Allah berkehendak, apa saja bisa menghancurkan, tidak hanya api, tapi apapun bisa, sehingga Allah Subhanahu wa taala nggak menyebut. Karena kalau Allah menyebut sesuatu langsung definitif, berarti biasanya itu khusus untuk yang disebut, ya, khusus untuk yang disebut. Tapi kalau disebutkan secara umum kayak begini, kejadiannya bisa berulang dan apapun bisa Allah jadikan eh, tentaranya untuk menghabisi orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang tidak mau mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Waqafa 'alaiha qa'ifun min rabbika wa hum naimun. Jadi pasti sehat dengan dengan ini, pasti dengan kayak begitu itu jangan ada kepastian, ya. Allah bisa mengirim apa saja untuk menghancurkan kesehatan, untuk eh, untuk memberikan kesehatan, ya, dan menghancurkan kekuasaan, untuk memberikan kekuasaan dan sebagainya. Bagi Allah Subhanahu wa taala ada cara yang kadang-kadang sulit untuk kita nalar, karena memang Dia maha segalanya. Fa asbahat kasorim, fa asbahat kasorim. Lalu kebun itu betul-betul hitam seperti malam yang gelap gulita. Habis hangus gosong bahasa kita. Ya. Kebun itu dalam semalam, padahal sudah yakin betul akan dipanen, ternyata habis hitam gelap gulita, nggak ada apa-apa sama sekali. Fa'asbahat as-sori. Tatanadaw musbihin. Tatanadaw musbihin. Lalu pada pagi hari mereka saling tanada, saling memanggil. Ya, mereka di pagi hari saling memanggil. Kata nadau musbihin. Pada pagi hari mereka saling memanggil. Anirdu ala harsikum in kuntum sharimin. Pergilah pagi-pagi ini. Ya, anirdu. Dari kata-kata wudu. Ya, dari kata wudu. Wudu itu pagi hari. Ya. Pergilah kami anirdu ala harsikum. Pergilah kamu pagi-pagi ini ke kebun kalian.
In kuntum shorimin, jika kalian hendak memetik hasil. In kuntum shorimin. Bangun tidur, pagi-pagi, mereka saling memanggil. Mereka sama kebo saudara-saudara ini yang mau panen, saling memanggil. Ayo, 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 pergi yuk. Pagi-pagi ini pergi. Gitu. Anirdu ala harsikum in kuntum shorimin. Fantalaku wahum yatakhafatun. Fantalaku wahum yatakhafatun. Maka mereka pun berangkat. Ya, fantalaku, maka mereka pun berangkat. Habis saling memanggil itu. Wahum yatakhafatun. Dan mereka berangkat sambil berbisik-bisik. Yatakhafatun mereka kata khafit. Ya. Suaranya sangat rendah. Namanya khafit. Ya. Wahum yatakhafatun. Mereka berangkat dengan sambil berbisik-bisik. Ya. Pembisikan mereka, suara yang mereka ucap bisikan, Allah yadkhulannahal yauma alaikum miskin. Allah yadkhulannahal yauma alaikum miskin. Eh, pada hari ini jangan sampai ya, al yauma pada hari ini Allah yadkhulannaha jangan sampai masuk al yauma pada hari ini alaikum ke tengah-tengah kalian orang miskin. Itu bisikan mereka sehingga mereka diam-diam, suara pun bisik-bisik sehingga nggak kedengaran, mereka akan berangkat sehingga nggak ketahuan sama orang miskin. Allah yadkhulanna hal yauma alaikum miskin. Nah ini eh, wa qadau ala harbin, dan mereka berangkat pada pagi hari ala harbin, ya, dengan niat sudah untuk menghalangi orang miskin. Pagi-pagi hari mereka berangkat, niatnya sudah tidak bagus. Ala hardin, ya, niatnya udah nggak bagus. Untuk tidak ngasih, mau panen tapi dengan niat tidak ngasih orang miskin. Ya, ala hardin, untuk dengan niat ala hardin, menghalangi, ya, imsak, menahan. Itu namanya hardin. Qadirin, padahal mereka mampu menolongnya. Padahal mereka mampu. Allah kasih mereka kemampuan. Allah kasih mereka kemampuan untuk menolong, tapi mereka sengaja niatnya eh, tidak ingin, ya, tidak ingin eh, menolong, ya, untuk menahan rezeki mereka, hanya untuk mereka saja. Nah, itu niat mereka. Pagi-pagi hari sudah niatnya kayak begitu. Wa wadau ala hardin qadirin. Falamma ra'auha qalu inna ladallun. Falamma ra'auha qalu inna ladallun. Maka ketika mereka, ya, saat mereka ra'auha, melihat, ha, ya, di sini adalah kembali domir ini kepada kata ganti ha ini ganti kembali kepada jannah, pada kebun. Ketika mereka melihat kebun itu, falamma ra'auha qalu, mereka mengatakan inna ladallun, sungguh kita ini benar-benar orang yang sesat. Ya. Kita sesat ke, bahasa orang Pontianak, sesat ke kita nih. Betul tak nih kita nih? Jalan apa nih kebun kita nih kayak gitu ya. Jadi pangling, ya, ketika sampai di kebun mereka melihat suasana sudah hitam gosong semua kebun mereka, mereka mengatakan inna labolun, ini kebun kita sesat kata, gimana kita nih? Ya, jadi dolun itu sesat. Ini kan walau dolin, ya, kata-kata dolla itu. Innal dhalun, sungguhnya kita orang, apakah kita ini betul-betul sesat? Ya, lanjut. Bal nahnu mahrumun. Nah, ketika mereka sudah sadar bahwa betul, ini kebun kita nih, nggak salah kita nih, itu bahasa mereka. Nah, setelah mereka memastikan bahwa itu kebun mereka, nah mereka akhirnya tersadar, terhenyak begitu ya. Lalu mereka mengatakan, bal nahnu mahrumun. Ini kita ini bukan sesat, tapi betul-betul kita mahrum. Ya, mahrum itu artinya
Memang nggak dikasih sama Allah. Ya, kita nggak dikasih sama Allah, dihalangi oleh Allah untuk dapat itu. Bal nahnu mahrumun. Dia kata-kata haram kan, haram itu artinya dihalangi, nggak boleh. Ya, ya haram itu artinya dihalangi oleh Allah, nggak boleh kamu melakukan itu. Ya, ini nggak boleh, ini bahaya. Nah, mahrum itu artinya nggak dikasih. Ya, mahrum itu nggak dikasih. Ya, dihalangi oleh Allah untuk mendapatkannya. Bal nahnu mahrumun. Bahkan kita ini sebenarnya nggak dapat apa-apa, nggak dihalangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadar mereka bahwa mereka sudah salah. Ya. Jadi memang perbuatan yang tidak baik itu apa namanya? Biasanya memang mereka sadar sebenarnya mereka salah. Mereka sadar mereka melakukan perbuatan itu dan itu perbuatan yang tidak pantas mereka lakukan. Dan sudah ada yang ingatkan saudara-saudaranya yang eh, sebelumnya itu sudah ada yang ingatkan bahwa jangan kayak gitu. Tapi ternyata suara yang menolak dan ingin mendapatkan semuanya, eh, tidak ngasih orang miskin, tidak melanjutkan kebiasaan baik orang tuanya, itu lebih banyak dibandingkan yang sadar dan ingin melanjutkan. Nah, mereka mengatakan bal nahnu mahrumun. Nah, lalu akhirnya qala awsatuhum. Ya, qala awsatuhum. Berkatalah orang yang paling wasat di antara mereka. Orang yang paling wasat. Wasat itu artinya pertengahan. Ya. Nah, pertengahan di sini artinya adalah adaluhum wa khairuhum. Orang yang paling adil, orang yang paling baik di antara saudara-saudaranya. Orang yang paling baik di antara saudara-saudaranya. Nah, itu qala awsatuhum. Orang yang paling paling baik di antara saudara mereka itu yang mengingatkan saudaranya dan ingin melanjutkan kebiasaan baik dari orang tuanya. Makanya katakan wasat. Wasat itu memang semuanya pertengahan itu semuanya baik ya. Jadi sikap pertengahan itulah yang harusnya kita kembangkan. Pertengahan itu kalau dalam masalah harta, ya untuk kita ya, karena kita berusaha, Allah kasih kita rezeki, ada hak kita. Tapi ya, Allah juga menitipkan di sebagian harta yang kita dapatkan dari Allah itu ya titip ya sebagian untuk orang miskin. Ya. Nah itu wasat artinya. Ya. Tidak wasat juga artinya semua hasil dikasih ke orang. Yes, berlebihan, nggak dapat apa-apa orang yang berusaha atau yang punya nggak punya apa-apa kasih orang semuanya atau lebih banyak itu juga nggak wasat itu nggak pertengahan pertengahan itu adalah memang Allah udah ngatur ya Allah sudah ngatur bahwa eh, ini kamu usaha bagian kamu ini tapi ada zakat yang ini untuk ya untuk sudah Allah udah atur zakatnya sekian kalau untuk kebun ya 5% atau pertanian nanti itu 5% ya. Kalau udah atur itu nah orang yang berwasat yang wasat adalah melaksanakan perintah Allah itu bahwa agama ini agama wasat agama pertengahan. Nah, orang yang paling pertengahan, saudara yang paling baik ini eh, mengingatkan, berkomentar, Alam aqul lakum laula tusabbihun. Bukankah aku telah mengatakan kepada kalian, mengapa kalian tidak bertasbih? Ya, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian, kenapa kalian tidak bertasbih? Nah, sampai di sini kemarin ya, kajian kita ya, kita sudah bahas tentang kalimat tasbih ya, tapi saya ulang sedikit. Tasbih secara bahasa artinya adalah berenang ya, menyelamatkan diri dengan cara berenang. Sabaha ya, sabaha artinya berenang. Makanya kolam renang dalam bahasa Arab itu disebut dengan masbah ya. Sebuah kolam renang itu masbah.
Nah, tujuan berenang adalah supaya badan kita ini ngapung dan selamat, tidak tenggelam. Nah, teman sekalian, dunia ini diselamatkan, kita diselamatkan oleh Allah itu dengan cara kita bertasbih. Ya, kalau kita ada macam-macam, dapat apa-apa, ya, karena apa yang kita lakukan itu bertentangan dengan perintah Allah. Maka untuk menjaga kita, menyelamatkan kita itu tasbih. Ya, bahkan dalam kondisi kondisi yang sangat kritis, eh, Nabi Yunus ternyata diselamatkan oleh Allah dengan tasbih, ya, dengan tasbih. Eh, Dibuang ke laut, dimakan oleh eh, ikan besar Hud. Ketika dalam kondisi seperti itu, apa kata Nabi Yunus? Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Apa kata beliau? La ilaha illa anta subhanaka. Tuh, kata-kata itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tiada ilah selain engkau, ya Allah. Subhanaka maha suci engkau. Inni kuntu minal zalimin. Hadirin, Allah, tasbih secara istilah artinya adalah tanzihullah an kulli nafs. Tanzihullah an kulli nafs. Menyucikan Allah dari segala kekurangan. Ya, menyucikan Allah dari segala kekurangan. Jadi kita dengan tasbih itu eh, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menanamkan di dalam diri kita bahwa Allah terbebas dari segala bentuk kekurangan. Allah Maha Sempurna. Ya, Allah Maha Sempurna. Nah, eh, itu eh, yang menyebabkan, ya, menyebabkan kita semakin dekat, semakin yakin, semakin sikoh, semakin bertawakal kepada Allah ini tasbih. Ya. Dari tasbihlah berangkat kesikohan kita, keyakinan kita, ketawakalan kita kepada Allah. Ya. Kalau saya ibaratkan di dunia, kalau kita sudah tahu persis orang itu punya kelemahan dan kekurangan. Kita tuh mau nitipkan sesuatu, suruh dia melakukan sesuatu, atau meminta dia untuk melakukan sesuatu itu ragu kita. Ya, kita ragu, bisa enggak dia? Ah, gitu. Ini kita tahu bahwa dia punya kelemahan. Kalau kita yakin dia itu bisa melakukannya, kita yakin ngasihkan sesuatu kepada dia. Nah, tasbih ini luar biasa. Jadi kita diajarkan oleh Allah, yakini aku itu maha segalanya. Ya. Aku itu maha sempurna. Ya. Maka segala kekurangan yang kalian duga itu ada pada Allah, habiskan, hilangkan, buang. Ya. Nah, itu kata Subhana. Engkau maha segalanya, ya. Tidak ada kekurangan padanya. Sehingga dengan begitu maka ya kita menjadi sangat mantap untuk meyakini bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Sempurna, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apapun kalau Allah berkehendak bisa. Itulah makna tasbih secara umum. Nah, di sini, di sini kenapa saudaranya yang paling baik ini mengatakan laula tusabbihun? Ya. Di antaranya adalah mereka tidak yakin kalau Allah sudah berkehendak, nggak mungkin harta mereka itu kurang gara-gara mereka itu mengeluarkan sedikit yang sudah diamanahkan Allah, dititipkan Allah kepada mereka.
Ya. Jadi eh, nggak mungkin Allah membuat kita miskin gara-gara eh, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Eh, Aturan Allah itu pasti akan menyelamatkan. Aturan Allah itu akan memberikan kebahagiaan, bukan menyusahkan kalian. Nah, jadi di otak mereka ini perintah Allah itu nanti akan bikin mereka berkurang harta mereka. Nah, di tasbih itu yang menyelamatkan. Kalau Allah sudah memberikan perintah kayak begini, pasti ini terbaik buat kita. Pasti ini akan barokah untuk kita. Itu. Jadi tasbih itulah yang menyelamatkan mereka. Nah, di antaranya tafsir daripada tasbih di sini adalah mengucapkan, kenapa kalian nggak mengucapkan insya Allah? Jika Allah berkehendak, kita akan panen. Ya. Kemudian tasbih juga artinya di sini adalah eh, kalian tidak menyertakan Allah di situ. Mengatakan kalian mampu melakukan sesuatu semuanya. Ya, meskipun melanggar perintah Allah. Ya. Nah itu. Meskipun melanggar perintah Allah, kalian bisa untuk panen. Gara-gara kalian nggak mengucapkan insya Allah, Allah yang mengizinkan. Kalau Allah mengizinkan, kalian akan dapat. Nah, karena kalian tidak melakukan itu, akhirnya kalian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya mereka sadar, qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Ya, qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Akhirnya mereka sadar apa yang disampaikan oleh saudara mereka yang baik itu adalah yang benar. Akhirnya mereka bertasbih, Maha Suci Tuhan kami. Ya, Subhana Rabbina. Inna kunna zalimin. Sungguh kami ada orang-orang yang zalim. Sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Nah, eh, kita sudah paham ya bahwa kata zalim itu artinya adalah orang yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu namanya zalim. Ya. Harta mereka yang Allah kasih, mereka mau ya, mau pakai sendiri, mereka mau habisi sendiri, tidak memberikan sesuatu pada orang lain. Itu namanya zalim. Dalam ayat ini adalah kezaliman. Yang kedua, mereka menganggap tidak menempatkan ya Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Seolah-olah mereka mampu untuk melakukan semuanya tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Zalim, ya, itu zalim, ya. Allah harus ditempatkan ya, di tempat yang tertinggi dari segala sesuatu, ya. Sehingga kita selalu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya mereka sadar. Lalu sekalian, itulah kadang-kadang manusia. Ini apa namanya? Banyakkan kejadian-kejadian dalam kehidupan kayak begini. Diingatkan di awal, tidak mau. Ya. Setelah kejadian baru sadar, nyesal. Ya. Nah ini eh, sering sekali terjadi pada manusia eh, sudah apa namanya istidroknya itu kesadarannya itu nanti setelah fawatul awan setelah kejadian ya setelah kejadian. Pokoknya diingatkan, jangan begini, 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 nanti akan begini. Tidak mau. Ya. Tapi akhirnya setelah kejadian, iya betul ya, cobalah kemarin kayak begini. Tidak, mungkin tidak terjadi kayak begini. Kadang-kadang nyesalnya itu setelah kejadian. Maka Islam ya, telah memberikan kepada kita banyak sekali ada Bashir, ada Nazir. Bashir itu kabar gembira. Kalau kalian begini akan begini. Dan Nazir memberikan peringatan. Nazar itu artinya peringatan yang eh, kalau bahasa kita lebih dekat pada early warning lah, ya, early warning.
Jadi peringatan dasar awal sebelum kejadian. Jangan gini ya, nanti akan begini, nanti kalau kalau kau begini nanti akan begini nih, ya. Jangan lakukan, ya. Nah, agama sudah mengingatkan kepada kita, ini akan begini, akan begini, begini. Maka, ya, siapapun yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, apalagi dengan kesombongan dan kejumawannya, ya, kejumawaannya mengatakan nggak apa-apa, saya mampu melakukan sesuatu. Wah ini, ya, maka kan merasakan dampaknya eh, suatu waktu karena kesombongan mereka tersebut. Nah ini mereka alhamdulillah sadar. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Saya yakin kesadaran ini, ya begitulah kita menyadari ya, manusia secara umum. Contohnya kita punya anak. Ini kan anak orang soleh nih, ya. Anak orang soleh nih. Kebiasaan orang tuanya bagus. Ya. Tapi kadang-kadang mungkin dalam perjalanan hidupnya tergoda. Itu manusia, ya. Itu manusia. Tapi kayaknya modal kesolehan dari orang tuanya ini membuat mereka ketika ada kejadian, ya, mereka cepat sadar. Mereka cepat sadar. Ngambil pelajaran. Ya. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Mereka mengatakan, Maha suci Tuhan kami. Sungguh kami orang-orang yang zalim. Lanjut. Aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun. Ya. Aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun. Ya. Ya, kalau kita mau lihat apa namanya, suasananya itu saling saling itu saling eh, melihat wajah masing-masing. Kamu sih, kamu sih, ya gitu. Jadi saling nyalakan, ya. Saling akbala, fa akbala itu ba'duhu ala ba'd. Akbala itu berhadap-hadapan gitu namanya, akbala itu berhadap-hadapan. Ba'duhu ala ba'd, antara mereka sama mereka itu saling berhadapan. Ya talawamun, saling nyalakan, ya. Ya tahu kamu sih yang ngajak kayak gini, gue yang nyuruh kayak gini, kamu sih ya gitu namanya. Akhirnya saling menyalahkan di antara mereka. Nah, itu eh, qalu ya wailana inna kunna taghin, lanjut. Berikutnya qalu ya wailana inna kunna taghin. Lalu mereka mengatakan sungguh celaka kita. Makin mereka sadar, inna kunna taghin, sungguhnya kita sudah melampaui batas. Ya, sudah melampaui batas. Jadi Allah sudah kasih aturan, ya. Ya, maka Islam itu agama itu batas. Ya, ini batas. Ini nggak boleh ya. Jangan sampai kamu lewati ini. Nah, mereka sadar bahwa mereka sudah melampaui batas. Aturan Allah sudah mereka melanggar. Lalu mereka mengatakan, Asa Rabbuna ayyubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Mudah-mudahan, semoga, mudah-mudahan Rabbuna Tuhan kami ayyubdilana khairan minha, menggantikan kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada yang ada, jika kita bertobat, jika kita sadar ini, kita bertobat, inna ila rabbina raghibun, sungguh kami mengharap ampunan dari Tuhan kami. Mudah-mudahan Allah ganti. Jadi cepat mereka sadar, alhamdulillah mereka sadar. Nah, ini eh, kemudian Allah berfirman, kadzalikal azab. Kadzalikal azab. Demikianlah azab itu. Ya, seperti itulah azab di dunia. Ya, hadirin sekalian, jadi kalau melanggar perintah Allah itu pasti akan ada eh, hukumannya. Kalau nggak cepat kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ada hukumannya. Tapi hukuman itu nggak harus dan nggak selalu hukuman kayak begini. Ini harga mahal yang harus dibayar gitu. Terlalu mahal kalau nggak sadar 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 terlambat itu mahal bayarannya, ya. Maka keimananlah yang akan membuat kita mengantisipasi jangan sampai kejadian-kejadian kayak begini terjadi. Nah, tapi kadang-kadang Allah punya cara untuk mengingatkan orang. Nah, orang ini alhamdulillah
sadar, ya, setelah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala azab, yaitu hukuman, ya, azab di dunia, dikasih, ya, betul-betul kosong, habis kebunnya, ya, kerugian luar biasa gara-gara mereka baru berniat, ya, baru berniat, belum melakukan sesuatu nih, baru berniat ingin menghalangi orang miskin, ya, apalagi kalau melakukan kesalahan-kesalahan yang lebih besar, auzubillah, ya. Ya, jadi ini apa namanya, mereka niatnya sudah mereka ucapkan, mereka sudah eh, bersembunyi sampai sembunyi-sembunyi mengatakan itu sudah mereka lakukan. Nah, dan akhirnya Allah azab dengan seperti ini. Oleh sebab itu, ikhwafillah, hadirin rahimakumullah, jangan berniat jahat, jangan terbetik dalam diri untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sadar bahwa eh, Allah nggak tahu, atau kita yakin nggak, mungkin tidak kena, tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa, atau dengan sadar mengatakan nggak apa-apa nanti istighfar lagi, belum tentu, ya, kita mendapatkan hal tersebut pada saat melakukan niat jahat itu, eksekusinya ternyata Allah panggil kita meninggal dunia, naudzubillah. Jadi kalau ada niat-niat jahat, segeralah kita bertobat, jangan sampai setelah itu langsung azab Allah yang, ya, yang terjadi. Nah, itu dunia, apalagi nanti akhirat. Wala azabul akhirati akbar. Law kanu ya'lamun. Azab akhirat lebih besar lagi jika mereka mengetahui. Ya, azab akhirat jauh lebih besar jika mereka mengetahui. Nah, terus kalian eh, pelajaran eh, dari ayat-ayat ini, eh, tentunya ini yang pertama adalah kisah untuk atau pelajaran yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Arab Quraisy, yang diberikan oleh Allah nikmat berupa rezeki banyak, ya, rezeki banyak dari Allah Subhanahu wa taala, bisa aman hidup mereka, dagang mereka internasional tidak diganggu, mereka dapat rezeki banyak. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat suruh beriman, kemudian datangkan nabi, mereka tidak beriman, ya. Ini hati-hati dengan nikmat sombongnya kalian karena merasa Muhammad itu tidak ada sehat, tidak apa, tidak punya apa-apa. Kemudian bukan dari kalangan orang yang eh, dianggap orang besar di kalangan mereka. Itu kalian tolak, ya. Nanti kalian akan mendapatkan azab sebagaimana azabnya, ya, orang-orang yang pemilik kebun ini. Nah, pelajaran untuk kita juga, mari kita semakin menguatkan azam kita untuk eh, takut, ya, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, dan semakin bersemangat untuk melaksanakan perintah Allah, meyakini bahwa apapun yang Allah perintahkan itu adalah yang paling terbaik. Itu adalah buah daripada tasbih, ya, meyakini bahwa Allah terbebas dari segala kekurangan, sehingga kita semakin yakin apapun perintah Allah itu pasti mendatangkan kebaikan, karena Allah tidak mungkin memberikan kepada kita hal-hal yang tidak baik. Inilah pelajaran-pelajaran penting dari surah Al-Qalam sampai ayat 33. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita di pagi hari ini. Kita mulai pagi kita dengan bertasbih, meyakini bahwa Allah terbebas dari segala kekurangan. Kita semakin bertawakal pada Allah, semakin yakin dengan perintah Allah, dan semakin takut untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Eh, Demikian, mungkin kalau ada yang ingin bertanya silahkan bertanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin hadirat yang berbahagia, sebelum acara ini kita tutup, dipersilahkan bagi eh, Bapak Ibu yang berada di ruang Zoom untuk bertanya ataupun menyampaikan hal-hal tertentu. Silahkan. Di kolom chat belum ada Ustaz, jadi kita Belum menunggu ada yang ya. langsung. Silakan ke Mbak yang langsung. Silakan. Oke, kalau tidak ada, eh, saya tambah sedikit. Terus sekalian, kisah dalam Al-Quran ini eh, adalah ibroh. Ya. Harus kita ambil ibroh. Eh, ibroh itu pelajaran. Tetapi secara bahasa sebenarnya ibroh itu adalah adalah kayak jembatan penghubung, gitu ya, menyeberang. Itu namanya ibroh secara bahasa. Ibroh itu artinya jembatan penghubung yang menyeberangkan kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, arti daripada di sini ibroh adalah kisah itu jadi penghubung antara kejadian yang dikisahkan dengan kondisi kita pada hari ini. Yang menghubungkan. Kalau begini kejadiannya, maka harus diambil pelajaran sekarang kayak begini. Saya harus begini, saya tidak boleh begini. Diambil pelajarannya untuk dilakukan atau ditinggalkan pada saat sekarang. Itu pentingnya kisah. Nah, kisah ini Allah sampai menyebut ibratul liulil ya, albab. Ibratul liulil albab. Pelajaran bagi ulul albab. Ulul albab itu memang mereka betul-betul mampu untuk mencari hikmah daripada sebuah kejadian. Nah, itu disebut dengan ulul albab namanya. Ya, ulul albab itu betul-betul nyari yang sekecil-kecilnya. Ini apa pelajarannya? Apa pelajarannya? Kejadiannya ini seperti apa? Nah, kisah itu semuanya seperti itu. Jangan lewatkan kisah Al-Quran. Karena kisah Al-Quran adalah kisah terbaik yang disarikan oleh Allah dari semua kisah dan peristiwa yang terjadi di dunia ini. Maka kisah Al-Quran itu adalah kisah terbaik yang harus jadi pelajaran buat kita semua. Allahu a'lam. Syukron jazakallah kepada Ustadz Dr. Harjan Hifni yang telah menyampaikan kepada kita semua ilmu berkaitan dengan tafsir Quran Surah Al-Qalam. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil ibrah dan menjadikan bekal kita dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin Amin, amin, hadirin yang amin. berbahagia, marilah kita tutup kajian kita pada subuh pagi hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب Asyhadu إليك. an la subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nanti kita di pekan yang akan datang, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesempatan dan kesehatan dan dapat bergabung dan آمين mengajak آمين. di kajian. Kita tutup. Kurang lebihnya Insyaallah. mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Sehat selalu. Ya, Amin. amin, amin. Ya. Izin ya.